Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Tria Fitri Amandra dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu cerita rakyat yang berjudul Putri Siluman dari Lampung. Yang kita akan bahas yaitu apa saja sih unsur listrik yang ada di dalam cerita rakyat tersebut. Sebelum menyusul ke tujuan pembelajaran saya akan membacakan apa saja isi dari cerita rakyat tersebut yang berjudul Putri Siluman dari Lampung. Alkisah, di daerah Lampung ada sebuah kerajaan makmur yang dipimpin oleh seorang raja. Sang raja memiliki istri yang begitu cantik dan berpribadian baik. Rumah tangga pasangan tersebut sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun. Namun sayangnya, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Segala upaya telah dilakukannya, tapi tak ada yang membuahkan hasil. Hal tersebut tentu saja membuat sang raja gusar. Walau bagaimanapun ia harus memiliki keturunan untuk meneruskan tahta kerajaan. Hingga pada suatu hari, ada seorang pengawal yang mengharap raja. Katanya, "Ampun Baginda, apabila kedatangan hamba ini mengganggu ketenangan yang mulia." "Ada apa maksud kedatangan menghadapku, pengawal?" "Katakanlah," jawab Baginda Raja. "Hamba membawa kabar yang semoga saja bisa membuat hari Baginda bahagia. Beberapa waktu lalu hamba mendapatkan kabar mengenai seorang putri siluman yang bisa mengabulkan keinginan seseorang untuk memiliki keturunan." Raja yang sudah frustasi menjadi tertarik setelah mendengar perkataan dari pengawal itu. "Lantas, di mana aku bisa menemuinya?" "Kalau Baginda ingin mencoba, si putri siluman tersebut tinggal di sebuah sumur di ujung negeri ini, Baginda," jawabnya. Setelah bertemu dengan putri siluman, tanpa membuang-buang waktu lagi, Baginda Raja serasa bergegas untuk menyembahi putri siluman guna meminta keturunan. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, tibalah ia di tempat yang dituju. Sesampainya di sana, laki-laki tersebut sangat terkejut ketika mendapati putri siluman ternyata memiliki paras yang sangat cantik. Sebelumnya ia berpikiran kalau wanita tersebut akan memiliki wajah yang menyekam dan jelek. Raja pun terkesima dan kemudian mengubah niatnya. Dari yang awalnya hanya ingin meminta bantuan untuk mendapatkan anak, kini ia berkeinginan untuk mempersuntingnya. Meskipun begitu, putri siluman tidak serta-merta mengiyakan penginangan raja. "Aku bersedia menikah dengan Baginda, namun Baginda harus menceraikan Permaisuri terlebih dahulu. Aku tidak mau diduakan," katanya. Raja yang sedang kasmaran tentu saja langsung mengiyakan permintaan tersebut. Setelah itu, barulah ia memikirkan bagaimana cara untuk menyingkirkan istri sahnya. Sekembalinya dari menemui putri siluman, sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengusir Permaisuri ke tempat yang jauh. Setelah semua beres, ia lalu memboyong istri barunya ke istana. Beberapa bulan kemudian, hal yang dinantikan datang juga. Putri siluman akhirnya mengandung. Hal ini tentu saja membuat raja begitu bahagia. Sayangnya, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Pasalnya, wanita siluman tersebut setiap hari mengidam untuk memakan kepala manusia. Mau tidak mau, raja harus memenuhi keinginan tersebut, karena jika tidak, keselamatan bayinya bisa terancam. Konsekuensinya ialah harus mengorbankan rakyatnya untuk menuruti keinginan sang istri. Kejadian tersebut tentu saja membuat rakyat begitu resah. Mereka meratapi nasibnya yang bisa saja sewaktu-waktu diambil dan dijadikan santapan si wanita siluman. Munculnya Perpata Sakti. Kabar mengenai istri raja yang gemar menyantap kepala manusia ini terdengar juga oleh seorang pertapa sakti yang tinggal di sebuah gunung. Ia merasa sangatlah prihatin dengan keadaan tersebut dan mencoba untuk menolong para penduduk. Sang pertapa sakti kemudian datang ke istana dan hendak menguji seberapa sakti si wanita siluman tersebut. Ia datang dengan membawa kepala seekor kambing yang sudah disuap sehingga terlihat seperti kepala manusia. Kepala tersebut kemungkinan dipersembahkan kepada sang putri siluman, namun sepertinya wanita tersebut mengetahui tipu muslihat yang dilakukan oleh sang pertapa.
Ia kemudian menjadi sangat marah lalu mengubah wajahnya menjadi setan yang begitu menakutkan. Namun hal tersebut tak membuat Pertapa gentar menghadapinya. Dengan tenang ia bahkan menawarkan dirinya untuk disantap oleh wanita siluman itu. Jika kamu memang sangat kelaparan, makalah aku, dan aku tak keberatan, katanya. Tak mau membuang waktu, si putri siluman segera membunuh Pertapa tersebut. Tak sampai di situ saja, ia lalu memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Wanita siluman tersebut merasa tidak sabar untuk segera menyantap tubuh sang petapa. Akan tetapi, kita hendak memakannya, potonglah tubuh tersebut tiba-tiba menyatu kembali. Hal ini semakin memicu kemarahan putri siluman. Lalu ia berubah wujud menjadi setan yang sebenarnya dan menantang petapa untuk bertarung. Pertarungan yang sengit dan hebat pun tidak dapat dihindari. Pasalnya kedua orang tersebut sama-sama memiliki ilmu yang tinggi. Perkelahian tersebut berlangsung cukup lama dan alot. Kemudian tiba saatnya bagi sang petapa mengeluarkan jurus andalannya yang membuat wanita siluman itu terdesak. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh sang petapa. Putri siluman kemudian melarikan diri dan membawa bayinya dari kandungannya. Sementara itu, raja kini tinggal di istana sendirian. Ia pun dilanda penyesalan karena telah mengusir permaisuri dan malah menikahi seorang setan. Waktu pun terus berjalan dan tak terasa 20 tahun sudah berlalu. Di tempat penganisayangannya, permaisuri hidup dengan baik bersama putra sematawayangnya yang diberi nama Putra Mayang. Ternyata sewaktu dulu diusir, ia sedang mengandung. Meskipun awalnya tak percaya karena selama ini dikira mandul, permaisuri sangat bersyukur dengan anugerah tersebut. Setelah lahir, ia merawat dan membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Beruntunglah pula di dalam penganisiaan tersebut mereka bertemu dengan seorang kakek yang sakti. Sang kakek pun mengajari Putra Mayang berbagai ilmu kenunangan. Hingga pada suatu hari ketika anaknya sudah dewasa, permaisuri bercerita mengenai siapa ayah kandungnya, yang sebenarnya mengenai alasan mengapa mereka sampai diasingkan seperti ini. Setelah mendengar cerita tersebut, cerita ibunya, Putra Mayang kemudian meminta izin untuk pergi menemui sang ayah. Berhari-hari pemuda tersebut melakukan perjalanan supaya dapat menemui ayahnya. Sesampainya di sana, ia menyamar sebagai koki untuk memastikan dan melihat-lihat keadaan. Ia tak mau berburu-buru mengatakan kalau dirinya adalah anak dari permaisuri yang telah dibuang 20 tahun yang lalu. Takutnya sang raja tidak akan percaya begitu saja. Kemudian, pada suatu malam, istana menjadi gaduh karena adanya penculikan bayi. Ternyata peristiwa ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, ada seorang menteri yang juga kehilangan bayinya. Putra Mayang tentu saja tidak tinggal diam menyaksikan hal ini. Dalam beberapa malam, diam-diam dirinya melakukan pengintaian. Hingga pada suatu malam, pemuda tersebut berhasil menggoroki sang penculik dan mengejarnya. Sampai akhirnya si penculik terdesak karena menemui jalan buntu. "Sekarang kamu tidak bisa kemana-mana lagi, cepat serahkan bayi itu," kata Putra Mayang lantang. Si penculik hanya membalasnya dengan tawa, mengejek dan malah menantang untuk bertarung. "Kamu tak usah banyak omong, serahkan bayi itu padaku sekarang juga. Lagi pula, siapa kamu berani-beraninya menculik dan dalil dalam istana ini?" ucap Putra Mayang cegeram. "Hahaha, sebelum bilang seperti itu, seharusnya kamu cari dulu siapa aku. Aku ini anak raja, siapa yang berani melawanku?" Menjawab dengan tegar tersebut, Putra Mayang menjadi paham. Ia adalah saudara tirinya yang lahir dari putri siluman. Rupanya pemuda siluman tersebut sudah datang beberapa hari lalu untuk diakui sebagai putra oleh raja. Hanya saja ia tidak menyebutkan kalau ternyata menuruni kebiasaan ibunya yang sedang memakan manusia. Akhir sebuah kisah, melihat kesombongan saudara tirinya, Putra Mayang menjadi semakin marah. Akhirnya pertarungan sengit antara kedua lelaki tersebut tidak dapat dihindari lagi. Masing-masing pihak mengeluarkan jurus andalan masing-masing. Namun memang Putra Mayang adalah yang paling unggul. Ialah akhirnya dapat mengalahkan saudara tirinya tersebut.
Setelah berhasil menyelamatkan bayi dan membunuh putra siluman tersebut, ia kemudian menghadapi raja. Ia pun menuturkan kalau dirinya adalah anak dari permaisuri yang dulu telah dibuang. Pada awalnya sang raja tentu saja tidak mempercayainya. "Benarkah kamu anakku? Tapi bagaimana bisa? Permaisuriku itu mandul," ucapnya. Namun setelah dijelaskan semuanya, akhir ia pun paham. Sang raja kemudian merasa sangat menyesal dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah diperbuatnya, bahkan sampai meneteskan air mata. Laki-laki tua tersebut kemudian menyuruh pengawalnya untuk menjemput dan permaisuri di tempat pengeresingannya. Ia pun sangat bahagia karena pada akhirnya bisa kembali berkumpul bersama istri dan putranya. Nah, itulah tadi isi cerita dari cerita rakyat yang berjudul Putri Siluman dari Lampung. Kemudiannya kita akan membahas yaitu unsur-unsur intrinsik cerita rakyat Putri Siluman dari Lampung. Yang pertama adalah tema. Inti atau tema dari cerita rakyat Putri Siluman adalah tentang kesabaran dan kesetiaan sang raja yang tidak sabar menanti kehadiran putra yang diidam-idamkannya, malah memilih jalan pintas untuk menikahi wanita siluman. Akibatnya kerajaan yang dipimpinnya menjadi kacau. Yang kedua, tokoh dan perwatakan. Ada beberapa tokoh dalam cerita rakyat Putri Siluman ini yang akan dibahas di dalamnya. Yang pertama adalah raja. Ia adalah seorang yang tidak setia. Buktinya, ia tanpa berpikir panjang menyingkirkan putri permaisuri dan menikah dengan putri siluman. Selanjutnya ada permaisuri yang memiliki sifat sabar dan pemaaf. Sementara itu putri siluman adalah seorang yang begitu kejam dan serakah. Hal tersebut nanti juga diturunkan pada anaknya si putra siluman. Kemudian yang terakhir adalah putra mayang. Ia adalah pemuda yang baik dan bersifat kesatria. Ia juga mau memaafkan sang ayah yang tega membuangnya. Yang ketiga, latar. Karena cerita rakyat Putri Siluman ini berasal dari Lampung, maka secara garis besar latar tempat kejadiannya adalah di daerah tersebut. Sementara itu, kamu juga bisa menemukan latar spesifik dari cerita tersebut. Beberapa di antaranya adalah istana, tempat pengasingan, dan sumur. Yang keempat adalah alur dari cerita rakyat Putri Siluman dari Lampung. Sementara itu, legenda ini memiliki alur maju, progresif. Ceritanya dimulai dari raja yang tak kunjung memiliki anak. Ia pun merasa frustasi lalu memutuskan untuk meminta bantuan putri siluman. Sayangnya, ia malah jatuh cinta kepada wanita tersebut lalu menyingkirkan istri sahnya. Setelah mengandung, putri siluman tersebut setiap hari mengidam kepala manusia untuk dijadikan santapan. Di akhir cerita, keadaan menjadi baik setelah putra raja yang sebenarnya muncul dan memusnahkan keturunan dari putri tersebut. Yang kelima adalah pesan moral. Ada banyak amanat dan pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita rakyat Putri Siluman dari Lampung ini. Salah satunya adalah belajar untuk bersabar ketika menginginkan sesuatu. Ketika Tuhan belum mewujudkannya, ia pasti sudah menyiapkan waktu yang tepat. Jangan terkabur seperti raja yang malah meminta bantuan dari alam gaib. Selain itu, setialah pada pasanganmu dan terimalah dirinya dalam suka maupun duka, karena ketika kamu rela meninggalkan pasanganmu demi orang lain, orang tersebut belum tentu juga lebih baik. Tak hanya unsur-unsur intrinsik, juga lupakan juga unsur ekstrinsik yang mempengaruhi kisah tersebut. Unsur ekstrinsik ini biasanya meliputi latar belakang masyarakat, penulis, dan nilai-nilai yang berlaku. Oke teman-teman semua, itulah cerita rakyat Putri Siluman dari Lampung dan unsur-unsur intriknya. Semoga bisa dimengerti. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.